Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membahas tentang distribusi kontinu. Di sini kita memilih distribusi beta. Suatu variabel acak X mempunyai distribusi beta dan disebut variabel acak beta jika dan hanya jika kepadatan peluangnya ditentukan oleh Fx sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 untuk X lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Dan Fx sama dengan 0 untuk yang lainnya. Dengan alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu penentuan estimator dengan menggunakan metode momen. Mu satu aksen sama dengan ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dikali X dikali Fx dx. Sama dengan dimasukkan nilai fx-nya itu sama dengan integral min tak hingga sampai alfa dikali alfa x dikali 0 dx plus integral 0 sampai 1 x dikali gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx plus integral beta integral dari beta sampai hingga X dikali 0 dx. Selanjutnya sama dengan ini dimajukan ke depan, ini hasilnya 0 menjadi sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali integral 0 sampai 1 X pangkat alfa plus 1 min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Ini merupakan fungsi beta B alfa plus 1, beta. Sehingga menghasilkan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali gamma alfa plus 1 dikali gamma beta per gamma alfa plus 1 plus beta. Gamma alfa sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali alfa dikali alfa kali gamma alfa per gamma beta per alfa per beta alfa plus beta dikali gamma alfa plus beta, sehingga sama dengan alfa plus alfa per alfa plus beta. Berdasarkan metode momen, M1 aksen sama dengan mu aksen 1. M aksen 1 yaitu sigma 1 sama dengan 1. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI per M sama dengan nilai mu aksen 1 tadi alfa plus alfa per alfa plus beta. Nilai ini sigma XI per N sama dengan N itu sama dengan X bar sama dengan alfa per alfa plus beta. Diperoleh beta topi sama dengan alfa per X bar min alfa. Selanjutnya yaitu pengkajian kebaikan estimator. Kriteria estimator dikatakan baik ada 3. Yang pertama tak bias, efisien, dan konsisten. Pembahasan pertama itu pengkajian tak bias. Ekspektasi beta topi sama dengan ekspektasi alfa per X bar min alfa. Ekspektasi X barnya dimasukkan nilai alfa per alfa plus beta min alfa sama dengan ekspektasi alfa plus beta min alfa menghasilkan ekspektasi beta dan menghasilkan beta. Jadi estimator beta topi merupakan estimator tak bias. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Fitria Sagita. Baik, kita akan membahas kriteria berikutnya yaitu efisien. Suatu estimator dikatakan efisien apabila variansi beta topinya sama dengan CRLB, di mana CRLB ini sama dengan 1 per min N dikali ekspektasi dari
turunan ln fx dengan parameter beta terhadap beta kuadrat. Langkah pertama adalah kita menentukan variansi dari beta topik, di mana kita sudah mengetahui bahwa nilai dari beta topik sama dengan alfa per x bar minus alfa, sehingga variansi beta topik sama dengan variansi alfa per x bar min alfa, sama dengan berdasarkan sifat variansi di sini kita bisa memecah menjadi dua, yaitu variansi alfa per x bar dikurangi variansi alfa. Alfa sama dengan alfa kuadrat dikali variansi dari 1 per x bar min alfa kuadrat. Nilai dari variansi x bar ini sendiri adalah alfa dikali beta per n dikali dalam kurung alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1. Sehingga kita peroleh variansi beta topi sama dengan alfa kuadrat dikali n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per alfa beta dikurangi alfa kuadrat. Dan kita samakan penyebut sehingga kita mendapatkan variansi beta topi sama dengan alfa dikali n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 min alfa kuadrat dikali beta per beta. Selanjutnya adalah kita mencari ln dari fx dengan parameter beta, di mana fx dengan parameter beta sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali x pangkat alfa minus 1 dikali 1 min x pangkat beta minus 1. Lalu kita ln-kan fungsi tersebut dengan mengaplikasikan sifat-sifat dari ln, kita peroleh ln fx dengan parameter beta sama dengan ln gamma alfa plus beta minus ln gamma alfa minus ln gamma beta plus alfa minus 1 ln x plus beta minus 1 ln 1 min x. Selanjutnya nilai ln tersebut kita turunkan terhadap beta, diperoleh gamma aksen alfa plus beta per gamma alfa plus beta min gamma aksen beta per gamma beta plus ln 1 min x sama dengan si alfa plus beta min si beta plus ln 1 min x. Selanjutnya kita cari turunan keduanya, kita peroleh nilai si aksen alfa plus beta min si aksen beta plus 1 per 1 min x. Selanjutnya hasil dari turunan kedua tersebut kita ekspektasikan, sehingga kita peroleh ekspektasi do ln fx dengan parameter beta per do beta kuadrat sama dengan si aksen alfa plus beta min si aksen beta plus 1 min 1 per ekspektasi dari x, sehingga kita peroleh CRLB sama dengan 1 per min n dikali ekspektasi do ln fx dengan parameter beta per do beta kuadrat sama dengan 1 per min n dikali dalam kurung si aksen alfa plus beta min si aksen beta plus 1 min 1 per ekspektasi dari x. Karena variansi beta topi tidak sama dengan CRLB, maka estimator yang kita peroleh dikatakan tidak efisien. Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga yaitu konsisten. Suatu estimator dikatakan konsisten apabila parameter yang kita peroleh itu tak bias dan limit dari variansinya itu sama dengan 0. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebelumnya kita sudah membahas bahwa estimator kita ini merupakan estimator yang tak bias. Dan kita juga sudah mencari nilai dari variansi beta topi sama dengan alfa per x bar minus alfa. Sehingga kita peroleh limit n menuju hingga variansi beta topi sama dengan limit n menuju hingga variansi alfa per x bar min alfa. Sama dengan limit n menuju hingga n alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 min alfa kuadrat beta per beta. Kita masukkan nilai dari n ini yang hingga, sehingga kita memperoleh nilai dari limit n menuju hingga variansi beta topi sama dengan hingga.
sehingga bisa dikatakan bahwa estimator beta topi ini tidak konsisten. Walaupun estimator yang kita peroleh ini tidak konsisten ataupun tidak efisien, tapi tetap bisa dikatakan sebagai estimator yang baik karena merupakan estimator yang tak bias. Selanjutnya untuk penentuan daerah kritis terbaik akan disampaikan oleh Yuni Kartika. Baik, selanjutnya akan ditentukan daerah kritis terbaik. Misalkan X1, X2, sampai Xn adalah sampel acak berukuran N dari populasi berdistribusi beta dengan hipotesis K0 di mana beta sama dengan B0 atau hipotesis sederhananya, dan H1 di mana beta tidak sama dengan beta 0 atau hipotesis komposisi dua arah yang ditandai dengan tanda tidak sama dengan. Kemudian akan ditentukan daerah kritis terbaik dengan ruang parameternya omega sama dengan beta di mana X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian di sini kita ketahui bahwa fungsi peluang dari distribusi beta yaitu dapat dituliskan seperti ini. Nah, karena di sini terdapat dua parameter, maka kami memilih untuk mengestimasi parameter beta. Sehingga dalam metode maksimum likelihood ini didapatkan P dari I sama dengan 1 sampai N Fx dengan parameter beta. Selanjutnya, fungsi dari distribusi beta ini disubstitusikan dengan metode maksimum likelihood ini, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, untuk beta sama dengan B0 apabila H0-nya benar. Nah, uji maksimum likelihood-nya itu seperti ini. Tinggal dimasukkan fungsi distribusi betanya. Di mana di sini karena beta sama dengan beta 0, maka setiap beta diganti dengan beta 0. Untuk beta sama dengan beta 0. Kemudian ketika betanya tidak sama dengan beta 0 atau H1-nya benar, maka dapat diperoleh seperti ini. Sehingga selanjutnya kita akan melakukan uji rasio likelihood, di mana dirumuskan seperti ini. Nah, hasil yang ini merupakan hasil perbandingan ketika beta sama dengan beta 0. Sedangkan hasil yang di bawah ini merupakan hasil ketika beta tidak sama dengan beta 0 dan kurang dari sama dengan K. Selanjutnya yang sama itu dicoret sehingga diperoleh gamma alfa plus beta 0 per gamma beta 0 pangkat N dikali P dari I sama dengan 1 sampai N 1 min XI pangkat beta 0 per 1 pangkat beta 0 min 1 per gamma alfa beta per gamma alfa plus beta per gamma beta pangkat N dikali Pi dari I sama dengan 1 sampai N 1 min XI pangkat B min 1 kurang dari sama dengan K. Nah, selanjutnya dipindah ruas. Selanjutnya ini bisa dipindah ruas ke sebelah kanan sehingga diperoleh
gamma alpha plus beta 0 per gamma beta 0 pangkat N dikali Pi dari I sama dengan 1 sampai N 1 min XI pangkat beta 0 min beta kurang dari sama dengan K dikali gamma alpha plus beta per gamma beta pangkat N. Selanjutnya dipindah ruas lagi, yang ini ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh Pi dari I sama dengan 1 sampai N 1 min XI pangkat beta 0 min beta kurang dari sama dengan K dikali gamma alpha plus beta per gamma beta pangkat N per gamma alpha plus beta 0 per gamma beta 0 pangkat alpha. Kemudian pangkat N. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan satu pangkat. 1 per beta 0 min beta. Sehingga diperoleh Pi dari I sama dengan Pi dari I sama dengan 1 sampai N 1 min XI kurang dari sama dengan K pangkat 1 min beta 0 min beta dikali gamma alpha plus beta dikali gamma kali beta 0 per gamma dikali alpha plus beta 0 dikali gamma beta 0 dipangkatkan N per beta 0 min beta. Sehingga hasil akhirnya dapat diperoleh Pi sama dengan I min 1, Pi dari I sama dengan 1 sampai N, 1 min XI kurang dari C0, di mana kita bisa nilai yang ini bisa dimisalkan dengan C0. Seperti itu. Sehingga diperoleh daerah kritis terbaiknya sama dengan C sama dengan X1, X2 sampai Xn, di mana Pi dari I sama dengan 1 sampai N, 1 min XI kurang dari sama dengan C0. Kemudian selanjutnya akan ditentukan estimasi selang kepercayaan 1 min alpha menggunakan metode besaran pivot. Nah, di sini diketahui MGF atau fungsi beta itu sama dengan MX, T sama dengan 1 plus sigma dari I sama dengan dari I sampai K hingga Pi dari R sama dengan 0 sampai K min 1. Alpha plus R per alpha plus beta plus R dikali T pangkat K per K faktorial. Selanjutnya distribusi dari estimator beta. Yaitu M alpha dikali N min sigma XI min per sigma XI min 1 T sama dengan M N per sigma XI min 1 dikali alpha kali T sama dengan E pangkat min T dikali M N min N per sigma XI dikali alpha kali T. Kemudian karena N di sini itu merupakan konstanta sehingga bisa dikali dengan alpha kali T. Sehingga diperoleh E pangkat min T kali M 1 per sigma XI dikali N kali alpha kali T. Sama dengan E pangkat min T dikali 1 plus 1 tambah sigma 1 sampai K hingga Pi dari R sama dengan 0 sampai K min 1 dikali alpha plus R plus alpha plus beta plus R dikali N kali alpha kali T per K faktorial pangkat N kali alpha kali T pangkat K per K faktorial pangkat N. Nah, jika X berdistribusi T square, maka MXT sama dengan 1 min 2T min 2T pangkat min N per 2. Kemudian dicari besaran pivotnya atau Q, dimasukkan Q sama dengan sigma XI per alpha beta kali N yang berdistribusi T square dengan derajat bebas 2 kali N. Nah,
Selanjutnya kita akan menentukan selang kepercayaan untuk parameter beta, yaitu P sama dengan peluang Q lebih besar dari A dan kurang dari B sama dengan 1 min alfa. Kemudian nilai Q ini disubstitusikan ke sini, sehingga peluang dari sigma XI per alfa beta. Alfa kali beta kali N ini kurang dari A, lebih dari A dan kurang dari B sama dengan 1 min alfa. Kemudian alfa N yang di sini itu bisa dipindah ruaskan ke kiri dan ke kanan. Sehingga diperoleh P alfa A dikali alfa kali N, sehingga diperoleh P sigma XI per beta lebih besar dari A dikali alfa kali N dan kurang dari B dikali alfa kali N, sama dengan 1 min alfa. Kemudian kedua ruas ini dibagi dengan sigma XI, sehingga diperoleh P 1 per beta lebih besar dari A kali alfa N per sigma XI dan lebih kecil dari B kali alfa kali N per sigma XI, sama dengan 1 min alfa. Kemudian untuk mencari betanya, dapat dilakukan proses seperti ini, yaitu P beta lebih besar dari B kali alfa kali N per sigma XI dan kurang dari A kali alfa kali N per sigma XI, sama dengan 1 min alfa. Nah, di sini karena distribusi ini karena X berdistribusi di square, maka A dapat dimisalkan sebagai X kuadrat atau Q square-nya X kuadrat 1 min alfa per 2 dengan derajat bebasnya 2N, dan B X kuadrat alfa per 2 dengan derajat bebas 2N. Dan nilai-nilai ini tinggal disubstitusikan ke sini, sehingga diperoleh selang kepercayaan untuk parameter beta, yaitu P dari beta lebih besar sama dengan alfa N per sigma X1 alfa N per sigma XI dikali X kuadrat alfa per beta alfa per 2 dengan derajat bebas 2N, dan beta kurang dari alfa kali N per sigma XI dikali X kuadrat 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas 2N sama dengan 1 min alfa. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.